Oke, tutorial kali ini adalah cara melakukan overlay atau import data citra, data raster ya bentuknya, dari yang diambil dari Google Earth ke dalam AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD tahun 2007. Apabila Anda menggunakan versi AutoCAD yang lain, kemungkinan tahapannya kurang lebih sama karena komen atau perintah yang digunakan juga nanti sama. Nah, di sini ada perbedaan jenis data yang digunakan dalam Google Earth maupun AutoCAD. Di Google Earth, data yang digunakan berbentuk data raster, dan di AutoCAD bentuk datanya adalah data vektor. Nah, jadi nanti caranya mirip dengan ketika memiliki peta raster yang tidak memiliki informasi geografis. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam ArcMap akan dilakukan georeferencing. Nah, ini urutannya kurang lebih sama, namun prosesnya berbeda dan penyebutannya nanti juga berbeda. Oke, yang pertama saya akan menentukan sebuah wilayah dengan luas, saya ambil contoh 5 hektar, dan kemudian nanti luasan 5 hektar tersebut akan saya capture dan akan saya import ke dalam AutoCAD. Saya pilih areanya dulu yang pertama. Nah, kemudian sebelum Anda capture gambar tersebut, pastikan kondisi citranya dalam kondisi tegak lurus. Untuk memastikannya bisa ketik tombol R di keyboard. Nah, jadi kalau biasanya digeser-geser, kemudian di zoom in, di zoom out, itu akan terjadi pergeseran. Nah, untuk memastikan dalam kondisi tegak lurus, ketik R dulu di keyboard. Setelah itu saya akan membuat area seluas kurang lebih 5 hektar menggunakan fitur Add Polygon. Di sini ada sebuah tips, bisa diganti dulu pewarnaannya. Untuk garis luarnya gantilah dengan warna yang bisa terlihat dengan jelas. Contohnya merah menyala seperti ini, dengan ketebalan yang bisa terlihat dengan jelas juga. Kemudian untuk area bisa dihilangi opacity-nya. Jadi untuk area nanti tidak akan terlihat warnanya. Setelah itu masuk ke setelan pengukuran atau measurement. Pada area pastikan memilih unit hektar. Dan nanti poligon yang akan kita gambar akan muncul di sini luasannya seluas berapa hektar. Langsung saja saya praktikkan. Ini prosesnya sama seperti melakukan digitasi. Ini sudah 4 hektar, cukup besar ya, nanti akan saya kurangi. Setelah itu, kalau ingin menggeser atau mengurangi, bisa digeser titiknya. Jadi selama ini belum diklik OK, masih bisa dilakukan editing. Digeser-geser sampai batasan areanya sesuai dengan yang diinginkan. Ini sudah seluas 5 hektar. Kemudian klik OK. Kemudian di zoom lagi sampai terlihat cukup jelas. Nah, di sini sebelum mengimport data raster ini ke dalam AutoCAD, kita memerlukan titik bantu. Ya, sama seperti melakukan georeferencing, kita membutuhkan titik bantu. Tetapi di sini tidak memerlukan 4 titik, tetapi cukup 2 titik. Pastikan dulu ketik R ya supaya tegak lurus. Untuk menambahkan titik, gunakanlah fitur di sini Add Place Mark. Nah, kemudian bisa diberi penomoran atau penamaan di sini. Saya beri nomor titik 1. Kemudian saya tentukan di mana titiknya. Jadi nanti ketika menempatkan titik, pastikan areanya dapat tercover semua. Jadi jangan letakkan titiknya di dalam, tetapi di luar area yang akan Anda capture.
Kemudian di sini bisa diganti simbolnya. Biasanya supaya mudah terlihat itu diganti yang bentuknya titik. Warnanya juga boleh diganti. Sekali lagi saya ambil merah supaya terlihat. Nah, kemudian pastikan kalian catat easting dan northingnya di sini. Apabila di sini belum menunjukkan satuan atau unit meter, bisa diganti, pilih tools, option, dan pada show lat longnya diganti yang UTM. Oke, nanti akan berubah menjadi satuan meter. Kita ulangi lagi prosesnya. Kita harus copy data XY-nya. Jadi sama ya, mirip-mirip dengan ArcGIS. Kita copy XY-nya. Dan bisa menggunakan notepad untuk membantu mengopi. Copy saja seperti biasa. Beri keterangan titik 1. Kemudian ini adalah XY-nya. Kemudian klik OK dan pastikan tidak bergeser lagi titiknya. Lalu tambahkanlah titik yang kedua. Nah, ini tips juga ya, bisa ditambahkan pada ujung kanan dan ujung kiri bawah, ujung kanan atas dan ujung kiri bawah. Sama seperti tadi, catat dulu, di copy keterangan koordinatnya. Kalau sudah, bisa di OK. Pastikan notepad ini jangan sampai tertutup. Apabila ingin kalian close, bisa kalian save dulu. Setelah itu sekali lagi, sebelum melakukan capture atau save gambar, pastikan dalam kondisi tegak lurus. Ketik R dulu di keyboard. Kalau sudah, kita save as JPEG. Save image. Kemudian map optionnya bisa dimatikan semua ya, supaya tidak menampilkan info yang tidak kita butuhkan. Resolusi pilih yang maksimum. Kemudian save image, saya letakkan di bagian luar saja. Saya akan beri nama area 5 hektar. Kemudian klik save. Setelah selesai melakukan pendownloadan, kita masuk ke software AutoCAD. Nah, dalam pengoperasian AutoCAD ini ada beberapa tools atau shortcut yang bisa kita gunakan, dan bisa juga menggunakan perintah atau yang disebut dengan command. Contohnya, untuk membuat lingkaran, saya bisa memilih shortcut atau tools dengan keterangan circle yang ada di sini. Saya klik, kemudian saya buat lingkaran, atau saya bisa mengetikkan command circle atau bisa disingkat C. Ini ya contohnya, circle bisa, atau C enter, dan saya akan bikin lingkaran. Nah, itu contohnya. Jadi bisa menggunakan toolsnya langsung, atau shortcutnya bisa menggunakan command. Saya hapus dulu. Nah, tadi apabila kalian ingat, ada 2 buah titik bantu yang akan saya gunakan untuk mengimport data raster berupa peta JPG ini ke dalam AutoCAD. Maka saya akan membuat 2 titik yang akan digunakan untuk menempelkan titik bantu tadi ya, jadi kita buat 2 circle. Saya gunakan Command C. Ukurannya bisa disesuaikan, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.
Oh ya, ada yang lupa. Sebelum kalian melakukan proses penggambaran, kalian bisa setting dulu unitnya di format unit. Kemudian bisa pilih unit meter saja supaya lebih mudah. Oke, saya ulangi ya. Saya akan membuat lingkaran yang baru. Jadi karena satuannya sudah menggunakan meter, berapapun angka yang kita isikan di sini itu adalah angka dalam satuan meter. Setelah itu kita akan masukkan atau kita akan pindahkan titik ini sesuai dengan koordinat yang kita baca dalam Google Earth tadi. Kita buka. Petanya. Jadi ada dua titik, titik 1 dan titik 2. Nah, nanti kita juga akan membuat dua lingkaran yang titiknya disesuaikan dengan data koordinat yang sudah kita simpan tadi. Cara menyesuaikannya adalah kita klik kanan kita pilih dulu titiknya, kemudian klik kanan, pilih properties, kemudian di bagian bawah ada geometri. Nah, di bagian geometri inilah kita masukkan XY-nya. Di sini ada X, ada Y, ada Z. Kita masukkan yang XY. Untuk titik pertama, kita tinggal kopas XY-nya, jangan sampai terbalik. Setelah itu, biasanya titiknya akan hilang. Untuk memunculkannya, gunakan command Z, enter, E, enter. Nah, ini adalah titik yang tadi. Kemudian kita masukkan titik yang kedua. Kita bisa copy titik ini, copy, paste, kemudian kita sesuaikan titiknya. Caranya sama, klik kanan properties, kemudian kita pilih titik yang ada di notepad, kita copy, kita paste. Ini prosesnya silahkan dicermati. Apabila bisa menyesuaikan, saya rasa data nanti juga akan cukup akurat. Oke, jadi di sini ada dua buah lingkaran yang titik tengahnya atau senternya sudah disesuaikan dengan titik yang akan kita gunakan sebagai titik bantu menempel data raster. Dan kita bisa sesuaikan ukuran circle-nya, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Setelah itu kita masukkan data rasternya, insert, pilih raster image reference, kemudian masukkan data rasternya tadi, open, langsung klik OK. Nah, kemudian kita akan masukkan secara manual terlebih dahulu. Klik pada area yang Anda tentukan, terserah, bisa di mana saja. Kemudian Anda tarik, bisa tarik ke atas atau tarik ke bawah untuk memunculkan datanya. Nah, ini adalah data raster yang akan kita sesuaikan ya ukurannya. Setelah itu, tips selanjutnya adalah kita harus memindahkan kedua lingkaran ini ke bagian paling depan atau supaya terlihat di bagian depan. Ini kan tertutup oleh data rasternya. Kita klik kanan dulu, pilih draw order, pilih bring to front supaya berada di depan peta rasternya. Nah, setelah itu proses selanjutnya adalah kita akan melakukan penyesuaian. Jadi nanti titik 1 yang ada di sini akan ditempelkan ke bagian tengah lingkaran ini yang sudah memiliki data koordinat tadi. Kemudian titik 2 akan ditempelkan ke pada bagian paling tengah titik atau lingkaran yang sudah
kita buat sebelumnya dan disesuaikan koordinatnya. Caranya adalah dengan menggunakan komen align, ALIGN. Pertama kita select dulu data rasternya, kita pilih. Ini ya, ciri-cirinya terseleksi adalah akan muncul titik ya, garis putus-putus di area terluarnya. Setelah itu ketikkan komen ALIGN atau align. Kemudian pada titik nomor 1 ini pilihlah area paling sentral dari titik nomor 1. Kalian klik 1 kali. Setelah itu di zoom out dan tempelkan ke bagian tengah lingkaran titik yang di bawah atau titik pertama. Setelah itu dengan cara yang sama, titik nomor 2 kita klik juga, kita pilih dan tempelkan ke lingkaran yang atas atau lingkaran nomor 2. Setelah itu klik enter, pilih yes. Oke, ini sudah menempel ya, jadi bisa kita lihat, kita bisa pindahkan peta rasternya ke belakang. Kita pindahkan circle-nya ke depan, bring to front. Nah ini ya, jadi lingkaran tadi yang sudah memiliki informasi geometrinya XY pada angka sekian akan menjadi titik bantu untuk menempelkan. Nah data ini bisa jadi akurat, bisa jadi tidak akurat, tergantung bagaimana cara kalian memilih titik yang pada data raster ini ya. Jadi usahakan untuk melakukan zoom dan pilihlah titik yang paling tengah. Setelah itu kita bisa hapus lingkaran apabila sudah tidak digunakan kembali, atau bisa kita pertahankan, terserah ya. Saya akan hapus. Nah kemudian ini sudah, berarti sudah skalatis ya. Berarti kalau kita ukur nanti areanya mungkin juga sudah sejumlah 5 hektar. Nah setelah itu tinggal dilakukan proses digitasi atau menggambar areanya. Saya kasih contoh. Yang pertama saya gambar delineasinya dulu, bisa menggunakan polyline atau komennya adalah PL. Jadi ketika CPL enter, kemudian kita digitasi delineasinya. Ini saya cepat aja ya, agak-agak ngawur, tidak sesuai dengan yang di Google Earth tadi, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini bisa kita ukur luas areanya. Ya, 49864 atau 4,9 hektar atau mendekati 5 hektar. Nah, jadi nanti ini berarti datanya sudah akurat sesuai ya, kondisi di kenampakan citra tadi sudah sesuai dengan yang kita gambarkan pada AutoCAD. Nah setelah itu bisa digambar dulu acuan jalannya. Contohnya saya akan menggambar jalan bagian atas. Menggambar jalan bisa menggunakan command line atau cukup ketik L pada keyboard, enter, kemudian gambarlah line-nya. Saya akan gambar di bagian dalam.
Nah, ini kalau fitur snappingnya nyala akan otomatis nempel. Jadi harus sedikit berhati-hati. Ini ya contoh jalan. Kalian klik titik awal, snappingnya aktif ini. Klik titik akhir, kemudian enter. Nah, untuk membuat jalan supaya rapi, ada fitur yang bisa digunakan, yaitu offset. Jadi offset ini kita akan mengcopy garis ini menjadi 2 ke arah, bisa ke arah sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Saya kasih contoh. Perintahnya adalah menggunakan huruf O, enter. Nah, kemudian di sini ada keterangan specify offset distance. Jadi ini adalah seberapa jauh akan mengoffset garisnya. Atau kalau jalan berarti seberapa lebar jalannya. Contohnya kalau jalannya adalah 4 meter, berarti sini ketikkan 4. Karena tadi satunya sudah menggunakan meter. Kemudian enter. Kemudian tentukan area di mana akan di offset. Mau di sebelah atas atau sebelah kanan garis atau sebelah bawahnya. Di sini kalau kita lihat jalannya, berarti pilih yang bagian atas. Nah, ini adalah offset ya, jadi akan mempermudah Anda dalam mengerjakan atau menggambar menggunakan AutoCAD. Nah, kalau sudah, pastikan kalian exit dulu. Bisa ketik exit atau di keyboard cukup pencet escape. Nah, setelah itu menggambar garis, kemudian menggambar bidang. Menggambar bidang bisa menggunakan beberapa tools. Contohnya apabila bidang berbentuk persegi atau persegi panjang, ini bisa menggunakan rectangle. Di sini ada pilihan ya, rectangle, atau komen yang digunakan adalah REC, enter. Kemudian saya buat satu contoh bangunan. Nah, kemudian di sini ada pilihan area, dimension, dan rotation. Ini adalah cara otomatis untuk menggambar bidang persegi menggunakan luasan area yang sudah ditentukan. Ini contohnya untuk membuat rumah. Misalkan luasan area yang ditentukan adalah 200 meter persegi. Kita ketik di sini 200. Kita pilih A dulu ding. Pilih area, ketik A, enter. Kemudian masukkan area yang akan kita gunakan, yaitu 200, enter. Nah, kemudian di sini ada calculate rectangle dimension based on L atau W. Jadi panjang atau lebarnya. Ini terserah ya. Bisa milih L-nya, bisa milih W-nya. Jadi setiap yang ada di sini kalian bisa ketikkan perintahnya atau bisa pilih. Nah, saya secara default akan pilih panjangnya atau length. Kemudian tadi dengan area 200 saya akan mencoba menentukan panjangnya adalah 20 meter. Kemudian enter. Kita harus pilih L-nya dulu, kemudian masukkan 20, enter. Nah, kemudian akan muncul rectangle dengan luasan area 200 meter persegi dengan panjang 20 dan lebar 10. Nah, kita bisa pindahkan menggunakan perintah M atau move. Kita bisa rotasi menggunakan perintah R. Rotasi itu R atau rotate ya. Saya sedikit lupa nih. Rotate. Nah, ini bisa di rotate ya. Setelah itu bisa juga di copy paste. Langsung Ctrl C, Ctrl V bisa. Atau mau menggambar lagi juga bisa. Ini bisa juga langsung ditempelkan. Jadi apabila sudah snapping itu
lebih enak. Jadi kalau kita menggeser, kita mengcopy itu bisa langsung presisi ya, langsung nempel nih contohnya. Itu membuat bidang rectangle. Kemudian selanjutnya mungkin saya hapus dulu ini supaya bisa lebih terlihat areanya. Kemudian contoh selanjutnya saya hapus rumahnya. Saya akan membuat misalkan jalan dengan ada bundaran yang akan difungsikan sebagai taman. Berarti saya buat baru lagi aja ya di sini ya. Saya buat jalan baru L. Kemudian di offset dulu lebarnya berapa? Lebarnya 6 misalkan. Kemudian saya buat lagi jalan dengan lebar 6 juga. Salah. Bentar. Salah. Dengan lebar 6. Lebarnya 6. Nah, kemudian di tengah-tengahnya akan ada lingkaran. Jadi nanti jalannya bentuknya adalah ini jalan utama, kemudian ini akses masuk, kemudian di tengahnya ada bundaran atau lingkaran. Ini jalannya bisa dilebarkan, bisa dikecilkan ya, tergantung kebutuhan. Bisa digambar dulu lingkarannya. Nah, nanti akhirnya pada proses akhir akan dirapikan atau kita gunakan fitur trim. Gambar dulu bundarannya. Kemudian karena ini nanti ada jalan juga, kita offset dulu dengan jarak yang agak lebar sedikit lah. Bisa offset ke dalam, bisa offset keluar ya. Ini contohnya offset ke dalam. Nah, setelah itu kita rapikan. Jadi supaya bentuknya seperti jalan yang di tengahnya ada tamannya. Cara merapikan menggunakan perintah yang disebut dengan trim atau ketik T, enter. Setelah itu pilih objek yang akan ditrim. Sorry. Ketik trim. Ternyata perintahnya sedikit berbeda. Nah, kalau untuk trim itu kita tentukan objek utamanya yang akan digunakan sebagai acuan untuk memotong. Nah, berarti memilihnya adalah yang ada garis utama ini ya, garis utama jalannya. Kemudian yang akan dipotong adalah yang di atas. Kita pilih yang di atas. Nah, kemudian dihapus. Setelah itu sorry. Karena sebelumnya saya menggunakan AutoCAD 2018, jadi di sini agak sedikit, mungkin ada sedikit perbedaan ya, tapi tidak masalah. Jadi untuk melakukan trim itu dipilih dulu objek yang akan digunakan sebagai acuan untuk memotong. Kemudian baru ketik trim, enter. Kemudian langsung dihapus saja objek yang akan dibuang. Oke. Ini ya. Berarti sudah ada jalan utama, akses masuk. Kemudian ini adalah jalan masuknya. Ini ada bundarannya yang bisa difungsikan sebagai air mancur atau vegetasi lainnya. Nah, kemudian kita bisa juga merapikan sudut-sudut yang ada pada
garis ini atau jalan supaya menjadi lebih round atau lebih melengkung biar rapi, itu menggunakan yang disebut dengan fillet. Fillet. Kita pilih fillet, kemudian ketik R. R itu adalah radius, jadi seberapa jauh kita akan menggesernya, tentunya dalam satuan meter ya. Kita seberapa jauh akan membuatnya melengkung. Contohnya fillet dengan radius 5 meter, enter. Kemudian pilih objeknya. Nah, nanti akan melengkung dengan otomatis. Untuk mengulangi perintahnya bisa langsung enter lagi. Kemudian pilih objeknya dan akan otomatis. Nah, begitu ya. Sama juga seperti objek rectangle. Apabila kalian membuat rectangle dengan area tadi contohnya rumah 200 dengan lebar dengan panjang 20, kemudian akan dirapikan sudut-sudutnya misalkan. Tapi umumnya kalau bangunan rumah itu jarang yang bentuknya melengkung atau rounded ya pinggirnya, biasanya berbentuk sudut-sudut tajam atau siku seperti ini. Tapi fitur fillet ini juga bisa digunakan. Ketik fillet, kemudian pilih R, tandanya kita memilih radius. Kemudian tentukan radiusnya misalkan 6. Nah, kemudian kita bisa fillet. Kemudian untuk mengulangi perintah, nah ini contohnya membuat objek dengan sudut melengkung atau rounded. Nah, mungkin itu beberapa tutorial dari saya. Oh, ada tambahan satu lagi, misalkan untuk memberi arsiran atau memberi pewarnaan. Saya beri contoh memberikan arsiran. Nah, arsiran ini hanya bisa diberikan pada area dengan bidang yang tertutup. Jadi contohnya area tertutup adalah lingkaran yang ada di sini dan bidang yang ada di sini. Untuk bagian jalan seperti ini tidak bisa diberi pewarnaan atau arsiran karena areanya terbuka. Nah, untuk memberikan pewarnaan atau pengarsiran Anda harus tutup dulu areanya. Saya beri contoh di sini. Untuk memberikan arsiran kita akan menggunakan komen hatch, HATCH, dan enter. Nah, di sini bisa dipilih mau di hatch yang seperti apa, batu bata kah atau arsiran kah. Kemudian angle-nya, scale-nya bisa di set. Nah, setelah itu klik OK. Oh, ini tadi saya hanya memilih ujungnya saja. Tapi kalau ingin keseluruhan area bisa di ini ya, bisa pilih yang select object kemudian klik OK. Nah, ini karena scale-nya tadi kecil bisa dirapatkan lagi heads-nya. Mungkin menggunakan 0,25. Nah, ini bisa lebih rapat. Jadi nanti tinggal mengubah scale-nya, makin kecil akan makin rapat. Ya, mungkin itu beberapa tutorial yang bisa saya berikan karena videonya sudah cukup panjang ya, setengah jam lebih, dan ini kondisinya sudah memasuki tengah malam. Jadi mungkin tutorial AutoCAD saya sudahi. Mungkin di lain kesempatan akan saya berikan tutorial tambahan. Dan mohon maaf apabila tadi di tengah-tengah saya ada beberapa kesalahan karena memang untuk beberapa komen, perintah, tools saya juga sudah agak lupa ya menggunakan AutoCAD ini. Nah, semoga kalian bisa berkreasi lebih dalam lagi menggunakan AutoCAD karena tentunya akan sangat menarik. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.